Ferdy Sambo dan 6 perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo 7 perwira polisi tersebut ditetapkan menjadi tersangka lantaran perbuatannya menghalangi proses hukum, seperti perusakan closed circuit television, CCTV, dan handphone. Melakukan RED, perusakan CCTV, HP, menambahkan BB di TKP dan menghalangi sidik, penyidikan, kata Dedi saat dikonfirmasi Tribun Newscom, Kamis, tanggal 1 September tahun 2022. Dedi menegaskan, terhadap para tersangka pihaknya telah melakukan kelengkapan pemberkasan. Bahkan mulai hari ini, salah satu tersangka obstruction of justice yakni Kompol Cuk Putranto sudah menjalani sidang etik. Nantinya sidang etik juga akan diterapkan kepada tersangka lain termasuk Ferdy Sambo. Hari ini kan Kompol CP menjalani sidang etik RED, besok Kompol BW untuk yang lain minggu depan, katanya. Dedi mengatakan hingga saat ini total ada 7 anggota Polri yang menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum kasus Brigadir J. Ketujuh tersangka tersebut diantaranya ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, ARA atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biro Paminal Divisi Propam Polri, CP atau Kompol Cuk Putranto selaku PSK Subagaudit Baga Ketika Rowaprov Divisi Propam Polri. Selanjutnya, BW atau Kompol Baikuni Wibowo selaku PSK Subagriksa Baga Ketika Rowaprov Divisi Propam Polri, dan HK atau Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri. Terakhir, AN atau Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, dan IW atau AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit I Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri. Ini sampai dengan malam ini sudah 7 orang, IJPFS, Ferdy Sambo, BJPHK, KBPANP, AKBPR, Kepulauan BW, Kepulauan CP, dan AKPIW, kata Dedi. Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan pasal 49 Jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, Jo pasal 32 ayat 1, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang info informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan 233 KUHP Jo, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Dikutip dari Tribun Medan, AKP Irfan Widianto, salah satu perwira pertama, PAMA Polri yang awalnya dicopot dan dimutasi karena diduga melanggar kode etik menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. AKP Irfan Widianto ternyata merupakan peraih penghargaan Adi Makayasa pada 2010. Irfan termasuk dalam 24 personel Polri yang dicopot dan dimutasi melalui surat telegram Kapolri nomor ST 1751 VIIKEP 2022 tertanggal 22 Agustus tahun 2022 yang diteken oleh Asisten Sumber Daya Manusia ASSDM Polri Irjen Wahyu Widada. Mereka dicopot dari jabatan semula dan dimutasi ke Divisi Pelayanan Markas, Yanma. Markas Besar, Mabes, Polri, setelah diperiksa oleh Inspektorat Khusus, Irsus. Ya betul, semua itu hasil rekomendasi Itsus, kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Sebelum dicopot dan dimutasi, Irfan menjabat sebagai Kepala Subunit, Kasubnit I Subdirektorat, Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.